Jadi ini jangan sampai salah sebut ya, karena dibully orang nanti. Nah, yang kita bahas insya Allah pertama tentang definisinya, yang kedua tentang hukumnya, hukum istisna, rukun dan syaratnya, dan mungkin kita bahas istisna paralel. Nggak terlalu panjang pembahasan ini. Yang pertama terkait definisi, istisna'u fil lughah masdaru istasna asyai'. Istisna secara bahasa itu adalah bentuk masdar dari istasna'a. Kalau dikatakan istasna asyai' aida'a ila sun'ihi. Istasna asyai' maknanya adalah meminta untuk dibuatkan sesuatu itu. Jadi, pesan, tapi beda dengan jual beli salam. Walaupun nanti mazhab Syafi'i itu memasukkan ini dalam jual beli salam yang mungkin sudah dibahas pada kesempatan sebelumnya. Kemudian secara istilah bai'ul istisna itu adalah bai'u syai'in mausufin fil dhimmah. Jual beli sesuatu yang mausuf. Mausuf itu dideskripsikan. Speknya itu sudah dijelaskan. Fil dhimmah yang berada dalam tanggungan. Artinya barangnya belum ada. Kalau barangnya sudah ada, maka yaitu jual beli biasa. Jadi kita bikinkan lemari misalnya, ya lemarinya belum ada. Tapi kalau lemarinya sudah ada, itu jual beli biasa aja. Ya jadi san'uhu min balil bai'i au ghairih. Yang berjalan proses pembuatannya itu oleh si penjual atau yang lain. Ini definisinya. Si A minta dibikinkan lemari kepada si B. Yang bikin lemari tidak mesti si B. Si B bisa menyuruh yang lain. Nah, itu masuk dalam definisi istisna juga. Ini di dalam Mu'jam Lughatil Fuqaha. Ini tentang definisinya. Dan yang perlu diketahui, akad istisna itu mirip dengan akad salam. Yakni barangnya itu barang yang masih belum ada. Dan ini pengecualian dalam jual beli. Ya, kalau dalam jual beli itu kan prinsip dasarnya tidak boleh menjual barang yang belum ada. Kata Rasulullah, la tabi' ma laisa indak. Jangan engkau jual sesuatu yang engkau nggak punya. Yang nggak ada di situ. Yang kemarin sudah dibahas mungkin, yakni yang memang belum dibeli sudah dijual dulu, atau sudah dibeli tapi belum ada serah terima, dia jual, itu nggak boleh secara umum. Nah, yang boleh itu pengkhususan itu adalah dalam jual beli salam dengan syarat tertentu, dan yang kedua jual beli istisna ya tentunya juga dengan syarat-syarat tertentu. Bedanya apa dengan jual beli salam? Kalau jual beli salam atau salaf itu harga harus dibayar full. Itu jual beli salam. Kalau istisna itu tidak mesti dibayar full. Nah, ini keuntungannya begitu. Bisa DP, mesan mobil misalnya, nggak harus dibayar full dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, istisna itu mirip dengan akad ijaroh. Ijaroh, kayak tadi bikinkan lemari, itu bisa akad ijaroh kan. Bedanya itu pada bahan bakunya. Jadi kalau pian mesan lemari, itu pakai akad ijaroh berarti sampean menyediakan bahannya. Oh, ini ada kayu, ada ini, pian bikinkan. Ini banyak orang ngerti kalau pian itulah.
sampean bikinkan lemari, ini kayunya, berarti itu akad ijarah. Tapi kalau yang terjadi bikinkan lemari, barang-barangnya itu dari si tukangnya, maka itu masuk akad istisna. Apakah harus ngerti ini sebutannya istisna atau ijarah? Enggak mesti harus ngerti. Yang penting akadnya itu sesuai, ya, baru kemudian diberi nama. Walaupun dia nggak ngerti ini sebutannya istisna, nggak ngerti nggak apa-apa. Yang penting ya syarat rukunnya terpenuhi, ya tuh berarti. Nah, untuk yang pertama ini ada beda pendapat. Ya, mazhab Maliki dan Syafi'i itu memasukkan istisna itu dalam bai'us salam. Ya, sehingga berarti kalau seperti itu menurut Syafi'i dalam istisna pun itu harga harus full dibayarkan di awal. Tapi Hanabilah dan Hanafiyah itu menganggap istisna ini akad jual beli tersendiri walaupun mirip dengan salam. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini tentang pengertiannya. Yang kedua tentang hukumnya, istisna ini hukumnya boleh, sebagaimana jual beli yang lain. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, termasuk juga istisna ini. Dalilnya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qadis tona'na khataman. Sungguh kami telah melakukan istisna, ya, meminta dibikinkan khatam, yakni cincin. Wa naqashna alaihi naqshan, dan kami telah mengukir, yakni minta diukirkan di cincin tersebut. Fala yanqus alaihi ahadun, maka janganlah orang yang lain mengukir dengan ukiran yang sama. Rasulullah juga dalam riwayat yang lain minta dibikinkan mimbar. Nah itu tidak ada ikhtilaf, perbedaan bahwasanya ini hukumnya boleh. Walaupun rinciannya tadi ada perbedaan. Nah ini cincinnya Rasulullah, gambarnya begini penampakannya. Dan Rasul melarang membuat ini bukan berarti sekarang nggak boleh. Ya, kalau di dalam Fathul Bari, janganlah kalian mengukir dengan ukiran yang sama seperti ini. Itu karena beliau ini menulis di dalam cincin beliau nama beliau dan sifat beliau, dan ini digunakan untuk stempel. Ya, stempel, jadi ada surat tinggal distempel pakai cincin beliau ini. Sehingga kalau ada yang membuat yang sama, maka ya fungsi dari stempel yang harusnya unik itu tidak ada lagi. Ini maksud hadis tersebut, ya. Jadi bukan berarti nggak boleh mengukir di cincin. Nah, Umar sendiri punya cincin, beliau tulis di cincinnya itu kafa bil mauti wa'idhon. Cukuplah kematian itu sebagai pemberi peringatan. Jadi kalau pian mau olah cincin, boleh diukir begitu. Nama siapa atau apa boleh. Dan memesan ini boleh sebagaimana telah Rasulullah lakukan.